episode 200. Ada satu yang masih kurang. Fei Hong mengangguk dengan senyum lembut dan kemudian menambahkan, sekarang aku tidak melepaskan banyak esensi dewaku, karena aku ingin kau menstabilkan fondasimu dengan sangat baik, sehingga kau memiliki dasar yang baik dan kokoh, dan dengan demikian, kau bisa akan memasuki tahap pembentukan Qi dengan lebih mudah ke depannya. Lin Meng mengangguk dengan senyum. Dia tahu bahwa jika dia ingin mencapai alam yang lebih tinggi di masa depan, dia tidak boleh terburu-buru sekarang dan meninggalkan fondasi yang tidak stabil. Namun, aku lebih suka berkultivasi dengan cara lama. Fei Hong tersenyum nakal saat dia melihat Lin Meng. Akhirnya menyebabkan roda merah menyebar di wajah Lin Meng. Aku telah pergi ke klan Xin, dan Bibi Zi setuju untuk membiarkan Xin Huanying menikah denganku, serta adik Lingxi. Fei Hong berbicara tak lama setelah apa yang dia lakukan sebelum dia datang ke sini, mengubah topik sebelumnya. Siapa yang mengira kalau kau akan menikahi mereka berdua juga? Lin Meng berkata dengan sedikit senyum saat dia mengingat hubungan Fei Hong dengan wanita-wanita itu. Kapan kita akan mengadakan pernikahan? Tanya Fei Hong. Tapi, jika aku menikah, maka itu akan diadakan secara bersamaan dengan kalian semua. Kata Fei Hong dengan senyum cerah dan sentuhan kebanggaan. Lin Meng menggelengkan kepalanya dengan sedikit senyum. Bagaimana dengan Wang Ying dan Zhang Ya? Lin Meng bertanya lagi. Aku tidak bisa menikahi mereka berdua jika kami belum saling mengenal dengan baik. Meskipun mereka adalah wanita yang sangat cantik dan aku menyukai mereka, itu masih bukan perasaan cinta yang aku rasakan. Selain itu, aku tidak berpikir mereka benar-benar memiliki perasaan untukku. Aku merasa bahwa perasaan itu bisa menjadi sesuatu yang sementara. Fei Hong menjawab dengan jujur. Meskipun Wang Ying sudah memberiku batu delimanya untuk mengungkapkan perasaannya padaku. Fei Hong berkata saat dia mengeluarkan kotak kio kecil yang ada di dalam cincin spesialnya dan membukanya, menunjukkannya kepada Lin Meng. Lin Meng dapat melihat bahwa batu delima yang dia berikan kepada Fei Hong juga ada, bersama dengan 3 batu delima kecil lainnya. 4 batu delima kecil diatur dengan hati-hati di dalam kotak batu giok itu. Fei Hong telah memperhatikan bahwa meskipun penampilan dan kecantikan mereka serupa, mereka masih memiliki detail yang berbeda di permukaannya. Ada satu lagi yang masih kurang. Lin Meng menggoda Fei Hong. Fei Hong tersenyum sedikit mendengar perkataan Lin Meng, tetapi memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Zhang Yang adalah orang yang suka mengatakan apapun secara langsung dan sangat galak. Tapi itu terutama karena masa kanak-kanak yang kami miliki. Dia adalah orang yang paling sering menghadapi dan mengusir anak-anak lain yang mengganggu kami saat itu. Terutama ketika aku tidak ada. Jadi kepribadiannya terlihat jelas sekarang. Lin Meng menjelaskan dalam mengingat masa lalu dengan mereka semua. Bahkan, Wang Ying yang biasa agak sombong dengan orang lain, terutama kepada pria, karena aku mengetahui bahwa ada pria yang pernah mencoba menyakitinya. Tetapi, karena dia selalu berlatih bela diri setiap hari, pada akhirnya, dia adalah orang yang memukul dan menyakiti orang itu untuk membela diri dan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Aku mengerti tentang Zhang Ya, tapi aku terkejut tentang Wang Ying. Meskipun Fei Hong tahu bahwa Wang Ying bisa menjadi sedikit arogan, dia pikir itu hanya sesekali. Sejak dia bertemu dan melatih Wang Ying, wanita itu selalu berperilaku tenang dan patuh. Sebenarnya aku belum pernah melihat kesombongan Wang Ying yang kau katakan. Dia selalu berperilaku baik ketika dia bersama kami saat berlatih. Dan kau masih percaya bahwa dia tidak memiliki perasaan padamu? Lin Meng tersenyum. Tidak perlu aku katakan tentang Zhang Yang. Meskipun benar bahwa kau telah menyelamatkannya sekali, dan dari sana dia menjadi tergila-gila padamu. Tapi apa yang dia rasakan seharusnya nyata. Sejauh yang aku tahu, dia selalu mengungkapkan segala sesuatunya di hatinya langsung, terutama dengan perasaannya. Selain itu, kau harus ingat bagaimana waktu kita bertemu.
Lin Meng mengingatkan Fei Hung bagaimana mereka berdua bertemu saat pertama kali. Tapi aku juga tidak menyuruhmu untuk menerimanya begitu saja. Itu tidak ada bedanya dengan mereka yang datang sebagai hadiah atau tambahan wanitamu bersama kami. Ucap Lin Meng sambil membelai pipi Fei Hung dengan lembut. Kau masih punya banyak waktu, jadi kau bisa meluangkan waktu untuk mengenal mereka dengan baik. Aku dapat meyakinkan dan berjanji kepadamu bahwa mereka berdua adalah wanita yang sangat baik. Fei Hung hanya bisa mempererat pelukannya pada Lin Meng, dan Lin Meng juga tersenyum, mengarahkan kepalanya saat dia dengan lembut memeluk juga. Tak lama kemudian, Fei Hung mengangkat kepalanya dan bertanya, "Apakah kau tahu apa yang terjadi pada ibu Zhangnya? Aku akan pergi nanti ke sana untuk memeriksa keadaan ibunya." Fei Hung memberitahu bahwa dia berencana untuk pergi dan melihat masalah yang terjadi di klan Zhang. Jika aku ingat dengan benar, ibunya, Bibi Ruoyan, menjadi tidak sadarkan diri beberapa tahun yang lalu setelah meminum ramuan untuk meningkatkan budidaya seni bela dirinya. Keluarga Zhang telah melakukan segalanya yang mungkin untuk membangunkannya dari keadaannya, tetapi mereka masih tidak tahu apa terjadi padanya. Dia entah bagaimana masih bernafas dengan normal, seolah-olah dia sedang tidur, tetapi dia tidak pernah bangun sampai sekarang. Lin Meng menjelaskan kepada Fei Hung apa yang dia ketahui. Meskipun dia telah melihat ingatannya, Lin Meng masih terbiasa dengan kultivasi, jadi tidak ada jika dia tidak tahu tentang beberapa hal. Jadi begitu. Fei Hung mengangguk sambil memikirkan beberapa hal yang mungkin terjadi pada ibu Zhang Yang. Besok, aku akan mengajari Yeshin Wanying dan ibunya tentang kultivasi, sehingga dia juga bisa pulih lebih cepat. Fei Hung memberitahu tentang apa yang akan dia lakukan besok. Apakah kau tahu siapa di keluargamu yang akan kau izinkan untuk berkultivasi? Hanya ayahku, kakekku, dan beberapa tetua dalam keluarga. Kami sudah merawat orang-orang yang menyamar dari klan Luo. Lin Meng memberitahu tentang orang-orang yang akan Fei Hung ajarkan tentang kultivasi. Lin Meng ingin menanyakan sesuatu pada Fei Hung, tetapi ragu-ragu. Apakah ada yang salah? Fei Hung menangkap dan bertanya. Lin Meng membantah. Kau bisa bertanya apa saja padaku. Fei Hung menatap mata Lin Meng. Lin Meng lalu mencium bibir Fei Hung dan kemudian berkata, "Aku akan bertanya padamu lain kali. Sekarang kau harus pergi dan menemui Zhang Muyang." Ucap Lin Meng sambil tersenyum. Fei Hung lalu berdiri dan berbalik untuk melihat Lin Meng sebelum pergi. Lin Meng tersenyum lembut pada tatapan itu, yang terlihat enggan untuk meninggalkannya dan pergi. Fei Hung lalu mencium Lin Meng sekali lagi untuk waktu yang lama. Mereka saling berpelukan dan berciuman dengan ganas, dan akhirnya Lin Meng menggigit bibir Fei Hung dengan agresif, meninggalkan bekas. "Itu agar kau mengingatku." Sambil menjilat bibirnya dengan menggoda, Fei Hung tersenyum dan mengangguk bahagia. Sampai ketemu lagi. Fei Hung dengan enggan mengucapkan selamat tinggal dan melompat dari balkon jendela. Dia memutuskan untuk terbang langsung ke klan Zhang. Lin Meng hanya tersenyum saat dia melihat Fei Hung menghilang sebelum ekspresi dinginnya kembali seperti semula.